lagi dalam proses ini. Semangat gitu. Nah, benar banget ya. Jadi kayak itulah tadi yang Kak Gisel bilang. Jadi kalau kita percaya nih, jadi kuasa doa tadi yang kuncinya kuasa doa gitu. Saya senang banget ketika ada banyak orang yang percaya banget sama kuasa doa. Karena ada juga yang merasa gini, ngapain sih doa, Tuhan tiap hari ngasih yang udah tanpa kita minta Tuhan udah kasih gitu. Ya benar teman-teman, Tuhan memang udah kasih yang tanpa kita minta, tanpa kita doakan, dia udah sediakan. Nah itu baiknya Tuhan kita, baik banget kan. Nah kalau betapa baiknya Tuhan kita itu, untuk kita mengucap syukur aja lah doa kita nggak bisa. So apa gitu, apa yang bisa kamu lakukan sebagai anaknya gitu. Bapa di sorga udah ngasih yang lebih dari yang kita bayangkan ya Kak Gisel ya. Cuman untuk kita komunikasi, ngomong sama Tuhan, say thanks aja kita susah. Gimana Tuhan mau kasih hal luar biasa di luar dari yang Tuhan tahu kita perlukan gitu. Jadi sebenarnya bukan hal kita doa itu harus yang ini yang Kak Gisel yang panjang kali lebar, yang bagus-bagus banget kalimatnya, enggak. Kadang kita berdoa itu pengen dengar suaranya Tuhan gitu. Jadi bukan semata-mata doa itu kita cuman mau minta Tuhan aku mau ini, Tuhan aku pengen ini, aku mau pekerjaan ini segala macam. Tapi kadang kita perlu menutup mata, melipat tangan itu buat dengar suaranya Tuhan. Tuhan aku mau mengambil bagian dari yang kau mau. Aku harus seperti apa? Kadang kayak gitu. Memang susah, kadang susah ya. Karena menghilangkan tadi zona nyamannya kita itu tadi Kak Gisel itu sulit banget, sulit. Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, kalau kita terus ada di zona nyaman yang salah gitu, ya kita bakal terus gitu terombang-ambing di zona nyamannya itu tadi. Kita nggak bakal tahu ternyata rencana Tuhan itu ada yang lebih dahsyat lagi ketika kita boleh jauh dari zona nyaman yang salah tadi gitu. Sama kayak misalnya kita mau melakukan satu hal nih gitu kan, tapi kita udah tahu itu tuh nggak bisa, lewat jalan sana nggak bisa, tapi kita mepet aja terus, pengennya ke situ aja terus, itu tuh salah. Memang nyaman, jalannya lurus aja gitu ya, tapi kan jalan bersama Tuhan itu nggak selalu lurus, nggak selalu nyaman gitu, kadang lika-likunya banyak gitu. Sedangkan tokoh Alkitab aja banyak ya, walaupun luar biasa Tuhan ada dalam setiap kehidupannya, tapi tetap Tuhan kasih pencobaan juga gitu. Kenapa dikasih pencobaan? Tuhan melihat nih mana anak-anaknya yang setia kayak gitu. Jadi teman-teman, kita bukan tadi yang mau dibagi pertama paling penting bersyukur ya Kak Gisel ya, karena kita harus bersyukur dalam pekerjaan yang kita punya. Terus itu bagaimana ketika kita punya mimpi, ya benar, apa yang kamu boleh tadi seperti yang mau kamu targetin itu ya harus dibarengi sama kerja keras dan usaha. Terus jangan lupa dibawa di dalam doa gitu. Jadi ya kalau di atas segalanya, kalau misalnya kita udah usaha, udah punya target, tapi kalau kita tetap nggak bawa dalam doa, ya kita nggak tahu jalannya mau kemana gitu. Karena yang tahu semuanya yaitu Bapa yang di sorga, kuasanya Tuhan gitu teman-teman gitu. Jadi saya mau sharing ini bukan karena kita berdua luar biasa banget ya Kak Gisel, bukan, tapi Tuhan kita luar biasa. Tapi Tuhan kita yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya awalnya saya takut gini, saya bilang sama Gisel, kira-kira terlalu gimana nggak ya kita kayak belum ada apa-apanya tapi bikin kayak begini, saya gitu pertama awalnya. Tapi saya nonton Pastor Aditya Paluan bilang gini, sekarang semua sosial media itu bisa dipakai untuk apa aja, sedangkan untuk bisnis aja udah banyak dipakai. Kenapa kamu generasi luar biasa yang Tuhan sudah bentuk untuk bertumbuh, kenapa nggak mau coba sharing apa yang kamu bisa berikan gitu. Jadi jangan hanya jadi generasi receh gitu, kata pastor gitu. Jangan mau jadi generasi receh yang cuma mau ikutin maunya dunia aja gitu. Tapi kamu boleh bagi apa yang bisa kamu berikan. Jadi kadang juga gini, apa ya nanti kalau kita bagi gini orang bilang apa ya di luar sana gitu. Kayak lebih ketakut kayak sok-sokan banget sih lu, baru kemarin kayaknya ngomong kasar gini-gini ke orang, sekarang udah mau sharing yang ini gitu. Nah, Pastor Aditya bilang lagi, saya ingat lagi,
kamu hidup bukan berdasarkan omongan orang lain gitu. Jadi selagi yang kita perkatakan atau yang kita berikan itu memang bisa menguatkan orang lain yang mungkin tadinya hopeless jadi menggebu-gebu, oh iya harus semangat gini, bener. Jadi pencapaian yang dilakukan itu bukan karena kita sekarang yang udah di atas gini, tapi kita harus ingat ada banyak proses sebelum kita mencapai yang di atas itu tadi. Gitu. Jadi pastor itu bilang gitu, jadi kalau sosial media itu bisa dipakai buat apapun gitu. Kadang kita ngerasa gak ada yang lihat nih pastor, cuman berapa tayangan doang yang lihat, tapi dia bilang gini, kamu bayangin seandainya nonton kamu 100 dan 100 orang itu nyata nih di depan kamu, berarti artinya yang menyaksikan kita berkata hal baik tentang Tuhan itu banyak Kak Gisel. Jadi bukan semata-mata kita harus ditonton sama ribuan orang, enggak. Kamu bayangin 100 ini di depan mata kita ini udah begitu banyak, apalagi 200-300 orang gitu. Jadi ya nggak masalah gitu selagi nggak harus berapa banyak yang lihat kita gitu, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita sharing, apa yang sudah kita berikan itu teman-teman yang lain itu ngerasa juga dikuatkan gitu. Jadi kita sama-sama ngerasa kalau masih banyak nih di teman-teman di luar sana juga yang bisa memberikan, yang bisa menguatkan kita gitu. Yes. Jadi ada lagi nih Kak Giselnya, jadi yang terakhir dari semuanya nih gitu kan. Kunci keberhasilan menurut Kak Gisel itu apa sih? Kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Apa ya? Coba. Kayak misalnya mungkin kalau dari aku nih ya, misalnya kunci keberhasilan, kalau menurut aku sebenarnya di atas segala pekerjaan kita itu tetap pasti penyertaannya Tuhan gitu. Karena sekuat apapun saya bekerja, sebesar apapun pangkat dan jabatan saya, itu bukan semata-mata karena kuat dan hebatnya saya, tapi karena saya percaya Tuhan yang punya semuanya itu gitu. Jadi pekerjaan, jabatan, bahkan kekayaan kita itu nggak nanti kita pergi juga nggak kita bawa itu nggak kita bawa ya nggak bisa ya. Jadi semata-mata jangan gitu sih menurut saya. Jadi kayak kita mau berhasil, artinya tetap percaya kalau usaha dan kerja keras kita itu ada dalam penyertaannya Tuhan gitu. Kalau aku gimana? Dari ayatnya lupa. Oh iya, tapi ingat ini ya, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Udah berhasil. Iya benar. Iya benar banget itu. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Iya, jadi kalau dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun itu bukan untuk manusianya, bukan cuma sekedar aku ingin menyenangkan seseorang daripada mereka, tapi lebih aku mau lakukan ini buat Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu yang terbaik, dan di situ tidak ada penyesalan. Walaupun itu pahit, sedih, duka atau apapun, di situ tidak ada penyesalan. Di saat kita kalau kasih sama Tuhan pasti yang terbaik intinya, dan Tuhan kita sudah baik. Nah, kita lakukan terbaik buat Tuhan. Yes. Dan aku sering share sama orang kalau bilang selalu share kasih itu yang utama dan paling utama. Karena kayak pasti sering dengar faith, hope, love. Yes. Faith, hope, love. Jadi ketika kita punya harapan, kita punya mimpi, kita beriman dulu. Apa sih yang iman kan apa yang kita percaya ya? Yes. Apa sih yang jadi patokan? Kadang kita menyerahkan mimpi itu kepada seseorang, kayak aku bermimpi untuk membahagiakan seorang, tapi itulah yang sering membuat kita kecewa. Jadi kasihlah harapan kita kepada Tuhan Yesus, salah satunya gak akan pernah mengecewakan kita. Di saat kita punya iman pada Tuhan, disitulah kita punya mimpi, Tuhan aku mau berbuat ini. Dan ingat, setiap apa yang mimpi dan doa kita itu usahakan berlandaskan kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita kasih yang paling utama dan terutama. Jadi siapapun, karena di dunia kita numpang, jangan sampai kita tinggi hati, apalagi sombong dan lain-lain, karena kita tuh cuma ngekos di sini istilahnya ya. Titipan doang. Nitip, kalau ngekos bayar uang kos sama dunia ini, nggak cuma numpang. Jadi apa sih yang perlu kita sombongkan? Tapi di saat aku numpang di dunia ini, aku mau
berarti buat orang-orang sekitar sini, apalagi buat Tuhan. Jadi bukan kayak semata-mata kayak apa sih yang sudah dunia bisa berikan, tapi coba kita tanya diri kita, apa sih yang bisa kita berikan sesuai dengan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan gitu. Karena Tuhan udah kasih semuanya teman-teman, udah banyak hal gitu, dari penciptaan pertama sampai kita diciptakan sebagai manusia, ada banyak banget gitu. Jadi bukan lagi soal mengapa sih, apa sih, kenapa hal ini terjadi, bukan, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memang benar-benar kasih yang terbaik sama Tuhan gitu. Karena mungkin yang mungkin rata-rata udah umurnya 20-an tahun ya, yang kayak kita nih, jadi udah bukan lagi anak kecil yang kita yang udah dulu mungkin kita boleh minta ini, mau jajan ini segala macam. Jadi kita masih kayak belum paham banget nih mana yang harus kita lakukan, mana yang ini. Tapi sekarang kita kan udah tahu nih mana yang benar-benar bisa dilakukan, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang harus kita jauhkan. Dan itu yang harus kita andalkan dalam hidup ini gitu. Jadi saya bukan berkata bahwa saya sudah sangat jadi manusia yang paling baik ya Kak Gisela, yang enggak. Tapi saya belajar berproses pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan tapi bareng Tuhan gitu. Jadi waktu mungkin kadang memang ngerasa ada banyak hal yang mengecewakan gitu. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita ngarepnya sama manusia gitu ya. Tapi kalau berharap sama Tuhan nggak ada yang mengecewakan gitu. Kalau mungkin kita ngerasa ada beberapa batu-batu kerikil kecil, ya itu proses yang Tuhan kasih gitu. Karena kalau terus maunya kita dikasih gitu, kita nggak akan belajar untuk lebih mensyukuri gitu. Kita nggak belajar bahwa di balik yang kita mau, ternyata Tuhan mau kasih ini dulu nih, proses yang kamu lakukan. Nggak bisa nih saya langsung kasih instan gitu, enggak. Kamu harus demikian dulu baru bisa dapat. Ya sama kayak kita minta sesuatu sama orang lain, boleh nggak minta ini, minta karena yang gitu pasti gitu, minta gitu. Sama kayak mungkin kalau dalam ininya kamu minta gitu, ya apa sih yang bisa kamu kasih dulu baru saya kasih kayak gitu. Nah jadi tadi udah banyak banget yang kita bahas di perbincangan. Zona nyaman sekali gitu. Maksudnya zona nyaman ini bukan hanya zona nyaman dalam pekerjaan, tapi bersyukurlah. Mungkin kadang ada banyak orang yang ingin ada di posisi pekerjaan kita. Mungkin di posisi pekerjaan kita itu adalah hal yang udah diimpikan sama orang lain kayak Gisel gitu. Tapi kita mungkin mikirnya beda, apa sih gitu. Tapi ya kadang gitu, orang yang di luar sana itu mungkin udah puluhan tahun dia bermimpi, saya mau di posisi di situ deh, dia pekerjaannya enak deh kayaknya. Kadang tapi ya itu tadi, kita harus bersyukur gitu. Sampai saat ini Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bekerja gitu. Karena banyak di luar sana yang butuh pekerjaan gitu. Dan apapun pekerjaannya teman-teman, bukan berdasarkan upahnya gitu. Saya banyak belajar banget, saya banyak dengar sharing banget gitu. Jadi pekerjaanmu, jadi hasil usaha upahmu, itu bukan semata-mata nggak ada masalah apa misalnya pencapaianmu yang terlalu kecil, pencapaianmu terlalu besar, enggak. Jadi ada yang saya dengar sharing bahwa pencapaianmu yaitu berkat gitu. Tuhan kasih semua berkat gitu. Tapi mungkin prosesnya kamu harus coba dari bawah dulu gitu. Kamu harus coba dari bawah dulu. Ketika kamu bisa melewati setiap perkara kecil, Tuhan kasih yang lebih besar lagi. Amin. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman pasti ada satu ayat tentang pekerjaan. Jadi kita mau buka di Pengkhotbah. Bisa dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9. Jadi kalau yang punya HP ya teman-teman, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Benar banget. Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi berhikmat, minta Tuhan tuntun kita supaya berhikmat di dalam pekerjaan kita. Jadi apa yang ada di depan kita untuk bisa kita kerjakan, biarlah kita mengerjakan sekuat tenaga kita gitu. Jadi bukan mau bersungut-sungut, karena kadang kalau kita bersungut-sungut jadi tekanan sama kita sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita kerjain sekuat yang kita bisa gitu, yang kayak Kak Gisel bilang itu, lakukanlah pekerjaan bukan karena untuk
manusia, tapi untuk Tuhan gitu. Jadi makasih teman-teman. Cukup sharing yang udah panjang banget nih, udah hampir lewat dari setengah jam gitu. Sampai kita kelewatan banget gitu. Jadi terima kasih yang udah dengerin sharingnya kita gitu. Saya bersyukur banget. Biasanya saya nulis gitu, saya nulis di aplikasi WordPress. Tapi saya rindu nih, Tuhan, saya mau ada hal yang berbeda. Saya bilang saya mau podcast ala-ala, tapi nggak bisa kayak Om Deddy gitu yang ada ini earphone-nya gitu. Jadi masih pelan-pelan nanti gitu. Doain gitu. Ya teman-teman jangan lupa doain Kak Gisel yang mau tes SKB gitu. Dan nanti kita tutup doa. Tadi kita lupa mau mulai doa. Nanti kita tutup doa. Saya rindu mendoakan teman-teman di luar sana yang rindu pekerjaan Kak Gisel. Ya mungkin sebentar lagi juga teman-teman yang ada yang mau ikut SKB juga sama dengan Kak Gisel, kita mau doakan. Terus teman-teman yang ngerasa betapa banyak tekanan dalam pekerjaannya, kita mau doakan juga. Yang pengen grow up tapi Tuhan belum kasih jalan, artinya ada banyak proses yang mau Tuhan kasih, mau tunjukin sebelum dia pergi dari situ. Ada juga yang pengen di posisinya kita gitu, pengen di pekerjaannya kita tapi belum bisa, ada juga. Jadi kita doakan itu semua. Kita doakan untuk setiap persoalan di dunia ini, masa pandemi ini supaya cepat selesai. Kita mau doakan juga. Jadi kedua siapa? Dia lagi saya. Ya, saya rindu. Saya senang banget sih kalau doa gitu. Saya senang banget doa. Karena dari doa itu besar banget kuasanya teman-teman gitu. Ya, nah untuk menutup perjumpaan podcast kita ini, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kesempatan ini yang kami rindukan Tuhan. Kami mau sharing banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami, dan sampailah di mana memang Tuhan boleh pakai kami. Terima kasih Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan bolehkan bibir ini untuk memperkatakan hal baik yang Tuhan izinkan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus untuk kami boleh menceritakan banyak hal luar biasa yang Tuhan lakukan, tapi semua karena penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapa, ketika kami boleh mensyukuri berkat dalam pekerjaan kami, Tuhan akan terus pakai kami dalam pekerjaan kami. Kami tidak tahu rencana yang Tuhan boleh lakukan di dalam hidup kami. Yang saat ini mungkin banyak orang yang bermimpi ada di posisi dalam pekerjaan orang lain, yang saat ini juga bermimpi bahwa dia ingin grow up dari pekerjaannya sebelumnya, yang saat ini juga rindu Tuhan akan pekerjaan baru, yang saat ini sudah mencari di mana-mana tapi belum menemukan. Tapi kami percaya Tuhan bukakan jalan. Ada banyak jalan menuju Roma, maka akan ada banyak rencana Tuhan lain yang luar biasa yang boleh Tuhan sediakan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk teman dan sahabat Gisel yang selalu menguatkan anak-Mu ini. Ada banyak hal yang sudah dia lalui Tuhan, bahkan sampai saat hari ini ketika Tuhan boleh berproses di dalam hidupnya, di dalam keluarga ini, di tengah-tengah banyak orang, di tengah-tengah masyarakat pelayanannya, Tuhan terus pakai dia. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sebentar lagi Tuhan Gisel akan melewati tes SKB Bapak. Terima kasih untuk setiap hal yang tidak terduga. Terima kasih untuk setiap doa yang sudah dipanjatkan Tuhan, dan Tuhan menjawab semua doa itu satu persatu. Biarlah Tuhan sebentar lagi tes SKB akan dilaksanakan, kiranya Gisel boleh melewatinya dengan baik. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk boleh menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, bukan karena kami merasa kami kuat dan kami pintar untuk menjawab itu semua, tapi kami percaya persiapan yang boleh dilakukan dan Tuhan yang boleh menyertai sehingga boleh menjawab setiap pertanyaan. Begitu juga teman-teman yang lain Tuhan Yesus yang juga merasakan hal yang sama di dalam ketegangan untuk melaksanakan tes, di mana ada kekhawatiran, tapi semuanya kami percayakan dan alaskan di dalam nama Tuhan, karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh ada di dalam setiap proses hidup kami, di dalam pekerjaan kami. Kami rindu Tuhan terus bekerja Tuhan. Tuhan boleh pakai kami. Ampuni kami ketika perkataan kami masih belum mencerminkan bagaimana sikap kami. Tapi Tuhan tegur kami, boleh tegur terus Bapa, tegur. Biarlah Tuhan ajari kami. Kami mau berproses di dalam Tuhan.
Ajari kami Tuhan bahwa di zona nyaman yang salah itu bukan jalannya. Tapi ketika kami keluar dari zona itu untuk boleh mencapai sesuatu hal yang lebih baik lagi, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh sharing yang luar biasa. Biarlah Tuhan Yesus boleh pakai setiap kesempatan lainnya lagi Bapa, untuk kami boleh menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami. Rindu dan kerinduan kami Tuhan, di atas segalanya ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, shalom. Shalom.